yang pertama, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan pajak PPh pasal 21 dan 26. Pajak PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, dan jasa kegiatan. Dasar-dasar hukum pajak PPh pasal 21 antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1943 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Objek pajak. Yang pertama, penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji tunjangan. Yang kedua, penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai dan peserta kegiatan seperti hotel kegiatan, penurunan sumber, dan sebagainya. Pengecualian pajak PPh pasal 21. Pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan pembayaran penghasilan kepada rekan pemerintah yang dapat menyerahkan FG, SKB, POT atau PUT PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan, pembahasan dari POT atau PUT PPh. Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekan pemerintahan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang dipungut pasal 22 oleh pihak lain. Pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan 26 adalah pajak penghasilan atas pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26. Pegawai penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kegiatan antara lain. Yang pertama, pengacara, akuntan, dokter. Yang kedua, olahragawan. Dan yang ketiga, pemain musik, pembawa acara, dan penyanyi. Bukan wajib pajak PPh pasal 26. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain. Yang pertama, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Pemotongan PPh pasal 26. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintahan termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri atau pemerintah daerah. Dana pensiun, Badan Penyelenggaraan Jabatan Nasional Tenaga dan badan lain yang membayar pensiun dan tunjangan hari tua BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan. Objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa yang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun. Yang keempat, dividen. Yang kelima, royalti. Yang keenam, hadiah penghargaan. Yang ketujuh, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Bukan objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh WP atau pemerintah. Yang ketiga, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama aku Nika Denala Putri dari kelas 2 AB dengan NIM 2215713133. Di sini aku akan sedikit menjelaskan materi tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 25. Jadi aku akan menjelaskan sedikit tentang materi PPh pasal 22. Jadi pengertian PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah maupun lembaga pemerintah. Baik, di sini ada pemungutan pajak PPh pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal BEA dan UKAI atas impor barang. Dan yang kedua ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketiga ada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan daerah APBD. Dan yang keempat ada Bank Indonesia atau BI dan PT Perusahaan Pengelola Aset PPA dan Verum Badan Urusan Logistik dan PT Telekomunikasi Indonesia dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN.
Dan yang kelima ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja. Pajak pasal 23 yang kita bahas kali ini ada 5 topik. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 23, pemotongan pajak penghasilan pasal 23, tarif pajak penghasilan pasal 23, contoh soal pajak penghasilan pasal 23, cara menghitung pajak penghasilan pasal 23. Pengertian pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak dikenakan terhadap WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, pemberian desa tertentu, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, hadiah, penghargaan atau bonus. Biasanya PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak yang berlaku sebagai penjual atau pembeli jasa yang menerima. Penghasilan akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak yang berlaku sebagai pembeli atau penerima jasa atau pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan ke kantor pajak. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23, 1. Badan pemerintahan, 2. Penyelenggaraan kegiatan, 3. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 4. Subjek pajak badan dalam negeri, 5. Wajib pajak yang pribadi dalam negeri tentunya yang ditunjuk DJP, Direktur Jenderal Pajak, 6. BUT atau bentuk usaha tetap. Wajib pajak pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjukkan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Cap 50 PJ 1994 di antaranya akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akta tanah, dalam kurung PPAT kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi menjalankan usaha menyelenggarakan pembukaan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa lainnya, tanah dan bangunan saja. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, orang pribadi dalam negeri, badan dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, badan dalam negeri, BUT bentuk usaha tetap, dividen, bunga, royalta, dan sewa, hadiah, penghargaan, jenis jasa sesuai PMK 141 PMK 03 tahun 2015. Pengecualian pajak penghasilan pasal 23, 1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseorangan terbatas BUMN, BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit, penyertaan, kontrak, investasi kolektif. 5. Suku koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang pada badan usaha atas keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman dan atau pembiayaan. Tarif pajak penghasilan pasal 23. Tarif pajak penghasilan pasal 23, tarif 15% dividen kecuali pembangunan dividen kepada orang pribadi dikenakan final bunga, royalti, hadiah, penghargaan selain telah memotong PPh pasal 21 berupa bunga royalti dividen dan hadiah dikenakan tarif 15%. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa penghasilan lainnya berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah, harta kecuali bangunan, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarif 2% dari bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan 0141 PMK 03 tahun 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus tahun 2015 berupa sewa dan jasa dikenakan tarif 2%. Tarif pajak penghasilan pasal 23 tidak ber-NPWP dan dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 100% lebih tinggi. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah. Subjek pada dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain. Sebagai imbalan berhubungan pekerjaan yang dibayarkan wajib pajak menjadi tenaga kerja dan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material dalam kurung dibuktikan dengan faktur pembelian. Saat terutang, penyetoran pelaporan. Saat terutang, saat dibayarkan penghasilan, disediakan untuk pembayaran penghasilan jatuh tempo pada bulan dilakunya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan. Saat penyetoran, batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Saat pelaporan dilakukan dengan cara penyampaian SPT atau surat pemberitahuan masa KPP kantor pelayanan pajak di mana pemotongan pajak terdaftar selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contoh soal PPh pasal 23. PT Ayu Dwi Astri membayar dividen kepada PT Bima sebesar 240 juta. PPh pasal 23 dipotong Ayu Dwi Astri adalah 2. PT Kesenian Nasional membayar royalti kepada para dancer dengan catatan seperti berikut dan hitunglah berapa PPh pasal 23. Ovelia berlamar di Nusantara Utama NUS 10 dengan NPWP 0411331540. Jumlah royalti sebesar 200 juta. B. Arif berlawanan kampus UNUD 0259 dan tidak BNPW jumlah royalti sebesar 5 juta. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 23 yaitu cara
Penghitungan PPh pasal 23 atas Defender. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali jumlah Defender. Atas penghasilan berupa bunga, PPh pasal 23 15% kali jumlah bunga. Atas penghasilan berupa royalti, PPh pasal 23 15% kali jumlah royalti. Atas penghasilan berupa sewa, PPh pasal 23 2% kali jumlah sewa. 5. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 23 ayat 1 huruf F PPh pasal 23 sama dengan 15% kali jumlah hadiah, penghargaan atau bonus. Sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan dalam pasal 4 ayat 2 PPh pasal 23 kali sama dengan 2% kali jumlah sewa. 7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa jasa konstruksi, dan jasa lainnya, PPh pasal 23 2% kali jumlah imbalan dalam kurung termasuk PPN. 8. Seorang tidak memiliki NPWP 100% kali jumlah PPh yang dipotong. Contoh, Maria memenangkan lomba puisi dan mendapatkan tarif penghargaan sebesar 35 juta, tapi Maria tidak memiliki NPWP. Berapakah pajak penghasilan pasal 23? Jawabannya adalah 15 kali Rp 35 juta sama dengan Rp 5.250 karena tidak ber-NPWP 100% kali 5.250 sama dengan 10.500, maka total PPh yang dipotong sejumlah 10.500.000. Pemotongan PPh pasal 23 memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak. Penghasilan yang dipotong melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan tempat terjadinya pembayaran atau terutama penghasilan yang merupakan objek PPh. Pasal 23 dimaksud untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23. Baiklah, sekian penjelasan pasal PPh pasal pajak 23. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Ayu Septiani, absen 2215713141, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan pasal 24. Pengertian PPh pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuan dari kredit pajak PPh 24 adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Subjek pajak PPh 24 wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24 penghasilan dari saham dan surat berharga, penghasilan berupa bunga dan royalti. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pendapatan dari bentuk usaha tetapi but di luar negeri. Penggabungan penghasilan itu penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Batas kredit pajak PPh 24, batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan berikut ini. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Penghasilan luar negeri itu seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17 sebesar 25%. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat
pada saat memperoleh dividen tersebut. Halo, ketemu lagi sama aku. Di sini aku akan jelasin materi PPh pasal 25. Jadi, pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Dan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, ada wajib pajak membayar sendiri penghasilan PPh pasal 25. Yang kedua, ada melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, misalnya PPh pasal 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24. Jadi segitu aja materi yang aku bawain, semoga bermanfaat.